Selamat pagi untuk anak-anak ibu semuanya, kelas 11 khususnya ya. Hari ini kita belajar tentang kekuasaan kongsi dagang VOC, atau di bukunya itu di halaman 24 ya nak ya. Di halaman 24 kekuasaan dagang kongsi VOC ya. Nah, setelah kamu menyelesaikan tugasnya minggu kemarin, tentu saja kamu sudah tahu ya apa itu VOC melalui peta konsep yang digambar di halaman 3. Dan ternyata yang mengirimkan tugas itu hanya masih Wanri Situmorang. Ibu nggak tahu kenapa yang lain belum mengirimkan tugas. Juga ibu nggak tahu kenapa yang lain belum bergabung di Google Classroom-nya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, buka bukunya halaman 24 ya, yaitu kekuasaan kongsi dagang VOC. Di sini ada terdapat gambar Museum Fathahillah. Itu adalah yang sekarang disebut Museum Fathahillah. Dulu itu adalah kantor atau bangunan yang didirikan oleh VOC sebagai bangunan pertama VOC. Ya nak ya, dan ini letaknya di Jakarta. Nah, bangunan ini ya nak ya, pertama sekali adalah dibangun pada tahun 1620 atas perintah Gubernur Jenderal J.P. Coen ya. J.P. Coen itu adalah pendiri VOC ya nak ya. Sekarang dikenal dengan istilah bangunan itu Balai Kota. Itu adalah kantor Gubernur Jenderal VOC. Apa sih VOC itu ya kan? VOC itu bahasa apa ya namanya? Bahasa Inggris bukan ya? Oh bukan, bahasa Belanda. Bahasa Belandanya adalah Federation Oost-Indisch Company atau Perserikatan Perkumpulan Kongsi Dagang Hindia Belanda. Ya nak ya, itu ada penjelasannya di halaman 26. Nah, apa sebab VOC ini didirikan? Apa tujuannya? Tentu mereka memiliki tujuan. Tidak mungkin mereka datang ke Nusantara tidak memiliki tujuan ya kan? Mereka memiliki tujuan. Yang tujuannya yang paling utama yaitu ada 3 tujuannya. Yang pertama, menghindari persaingan yang ada, ya kan? Artinya mereka hanya bersaing sesama mereka, maka mereka membuat kongsi dagang. Kemudian yang kedua, memperkuat kedudukan pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dan para pedagang dari negara lain. Jadi pada saat itu bukan cuma dari Belanda yang ada pedagangnya ya, dari negara-negara Eropa juga ada. Jadi supaya kedudukan mereka kuat di Nusantara ini, mereka mendirikan VOC itu. Ada perserikatannya, ada perkumpulannya, ada organisasinya seperti itu. Karena kuat atau lemahnya suatu pedagang internasional datang ke Indonesia pada saat itu sangat berpengaruh terhadap siapa yang memiliki di belakangnya, siapa yang dimiliki backgroundnya. Jadi kalau misalnya kita mau melengsarkan nih, kalau kita sudah masuk ke persekutuan dagang, tentu ada yang mendukung kita gitu, ada yang membela kita, ada yang membantu kita. Nah kali ini yang ketiga tujuannya itu adalah sebagai kekuatan revolusi dalam perang 80-an ya, 80 tahun, sehingga VOC itu memiliki tentara. Jadi dia ada bergerak di bidang perdagangan, tapi dia memiliki kekuasaan yang kuat. Ada tentaranya, ada gubernurnya, ada jenderalnya, ada pengamanannya, sehingga membuat VOC ini, kelompok ini memiliki kekuatan yang sangat besar terhadap daerah yang ingin dikuasainya. Nah, kita lihat ya nak ya. Dalam menjalankan tugasnya, VOC ini memiliki beberapa kewenangan hak-hak, antara lain sebagai berikut. Di bukunya ada di halaman 26 ini ya. Ada di halaman 26, ada 7 dia. Nah, yang pertama dia apa katanya? Melakukan monopoli. Tahu ya monopoli itu apa?
melakukan monopoli di perdagangan Tanjung Harapan sampai dengan Selat Mega Helens termasuk Kepulauan Nusantara, ya kan? Kemudian yang kedua adalah membentuk angkatan perang sendiri yang seperti Ibu katakan tadi. Yang ketiga, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Jadi sesudah dia memiliki organisasi, caranya dia hebat ya nak ya. Nanti kata caranya dia hebat nanti kita ketahui dengan adanya politik mereka yang dinamakan politik divide et impera. Apa sih politik divide et impera itu? Nah, kita lihat dengan cara satu yang dilakukan mereka, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Jadi sebelum Indonesia ini terbentuk menjadi Indonesia, ini adalah negara kepulauan yang terdiri dari beberapa kerajaan-kerajaan. Sudah tahu ya, dulu ada kerajaan Singosari, Majapahit, Mataram, ya nak ya, banyak lagi kerajaan-kerajaan lainnya. Nah, yang kelima, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. Jadi, mereka di Indonesia, tapi mereka mencetak dan mengeluarkan uang sendiri, sehingga apa? Mengakibatkan kita untuk menggunakan uang mereka sebagai alat transaksi. Jadi yang misalnya kita jual rempah-rempah, tapi yang kita terima uangnya dolar, gitu ya nak ya. Kemudian 6, mengangkat pegawai sendiri. Ya kan, yang dipilih mereka itu tidak masyarakat Indonesia asli, tetapi pegawai mereka. Supaya apa? Memperkaya mereka, ya nak ya, memperkaya bangsanya, menyebarluaskan, memperbanyak populasi bangsanya di negara kita, ya kan, dan memiskinkan negara yang dijajahnya. Itu tadi kekuasaannya yang dinamakan memonopoli, ya nak ya. Kemudian yang ketujuh adalah memerintah di negara jajahannya. Jadi sesudah dia menguasai, ya kan, dia ingin memerintah juga. Namanya tadi dia memonopoli gitu ya, tidak siap-siap. Nah, ini raja gubernur pertamanya adalah Peter Both ya nak ya. Peter Both itu yang seperti ini dia di halaman 27. Ini adalah gubernur pertamanya. Kemudian gubernur keduanya adalah J.P. Choen tadi, pendiri gedung Fathahilah tadi ya, penggantinya. Nah, tapi kita lihat ada apa di J.P. Choen dengan Peter Both. Setelah Peter Both itu selesai ya nak ya, dia mengadakan perjanjian dan membuat pengaruhnya terakhir di Maluku dan di Ambon. Ada yang terjadi yaitu keserakahan dan kekejaman VOC. Nah, di pemerintahan si J.P. Choen ini, dia terkenal serakah dan terkenal ambisius, ingin memperkaya diri sendiri, disertai dengan sikap yang congkak dan tindakan yang kejam ya nak ya. J.P. Choen berusaha meningkatkan eksploitasi kekayaan bumi Nusantara untuk kepentingan pribadinya dan negeri-negerinya. Nah, caranya itu adalah dilakukan dengan 5 ya nak ya, di halaman 29 dan di 30. Yang pertama adalah merebut pasaran produksi pertanian ya naknya, biasanya dengan memaksakan monopoli serta memonopoli rempah-rempah di Maluku. Jadi rempah-rempah yang paling banyak itu terdapat di daerah timur ya, namanya Maluku. Dimonopolinya lah itu, dikuasainya lah itu kan. Nah, tapi keuntungannya tadi untuk diri sendiri, untuk kekayaan diri sendiri, bukan untuk kemajuan si VOC tadi. Nah, yang kedua, tidak ikut aktif secara langsung dalam kegiatan produksi hasil pertanian. Ya, nah ya. Jadi, hasil pertanian dibiarkan di tangan kaum pribumi, tetapi yang penting VOC dapat memperoleh hasil-hasil pertanian itu dengan mudah, sekalipun harus dengan paksaan. Jadi kita yang kerja, kita yang nanam, kita yang mati-matian, tapi kita harus jual sama VOC. Kejam nggak? Kejam. Enak ya kita, padahal di sama mereka itu misalnya harga murah nih. Ada yang harga lebih mahal, tapi kita nggak boleh. Kita dipaksa sama mereka mesti menjual kepada mereka, gitu dia. Yang ketiga, VOC selalu mengincar berusaha keras untuk menduduki tempat-tempat yang dimiliki
atau memiliki posisi strategis. Ya nak ya, misalnya dekat sama perairan, dekat dengan pulau selanjutnya. Jadi mereka selalu menduduki wilayah-wilayah Indonesia yang sangat strategis. Ingat, wilayah Indonesia adalah wilayah negara maritim yang terdapat banyak kepulauan. Jadi daerah satu ke daerah lain itu bisa terhubung dengan melalui jalur laut. Dan pada saat itu mereka menggunakan berlayar sehingga tidak sulit untuk mereka menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Pada saat itu belum ada pesawat ya nak ya, masih berlayar. Nah, ingat tadi yang ibu katakan politik divide et impera. Jadi caranya seperti ini. Mereka mengadakan rapat dengan raja-raja, tetapi mereka mengadu domba. Mengadu dombanya seperti ini. Kita berteman, ibu katakan samamu seperti ini. Padahal tidak seperti itu. Kamu katakan itu kepada teman ibu. Kemudian untuk merebut sesuatu sehingga teman ibu marah kepada ibu dan teman ibu itu berteman dengan kamu. Nah itulah yang dilakukan oleh si VOC tadi. Adanya politik yang sangat licik, politik adu domba yang dilakukan antara kerajaan satu dengan kerajaan lain di Nusantara sehingga menyebabkan perpecahan pada saat itu, sehingga menyebabkan banyaknya permusuhan pada saat itu ya antar kerajaan-kerajaan di Nusantara. Nah, tetapi niat yang tidak baik itu tidak berlangsung lama. Mereka mengalami keruntuhan di halaman 34 ya nak ya, mereka mengalami keruntuhan yaitu VOC gulung tikar. Apa penyebab VOC gulung tikar? Itu bisa kamu baca di bukunya untuk selengkapnya ya nak ya. Nah itu dia pemaparan singkat dari ibu. Kesimpulannya bisa kamu baca di buku kita di halaman 36 ya nak. Nah yang menjadi tugas kamu ialah ada latihan uji kompetensi di halaman 37. Di samping kesimpulan ya nak ya, kamu kerjakan uji kompetensinya 1-5 ya kan, 1-5 saja. Nanti kalau ibu suruh buat yang di bawahnya kamu gak bisa kerjakan. Oleh karena itu kerjakan uji kompetensi 1-5 di rumah. Caranya tetap dengan memfoto diri waktu mengerjakan tugas dan mengirimkan tugas dengan resolusi yang tinggi pencahayaannya sehingga masih bisa ibu baca ya nak ya. Sekian pemaparan singkat dari ibu. Tetap belajar di rumah, semangat belajar di rumah dan selamat pagi.